memenangkan dimanapun. Sejarah Islam jaya dulu di Irak, di Syam, di mana-mana. Itu ternyata kalau lihat sejarahnya itu proses panjang, proses perjuangan yang intinya berdarah-darah lah. Jangan berhayal lah, ini yang di grup-grup ini jangan berhayal, cuma di grup aja. Yakin jadi pejuang. Mustahil, saya yakin. Saya sudah melihat itu dan terbukti di dalam mubasyirat jelas siapa yang sudah dipastikan berangkat perjuangan dengan Al-Madinah. Dan ternyata nama-nama itu, nama-nama yang memang yang sudah nyata memang berjuang, mempersiapkan diri. Ya. Sudah mempersiapkan diri, bukan sekedar di grup aja komen, apalagi isinya banyak fitnah ya. Udahlah jangan berhayal ya. Hanya nanti Anda hanya akan stres. Fakta geopolitiknya rekan sekalian, India itu punya konflik sejarah dan sengketa masalah Kashmir dengan Pakistan. Jadi memang berarti kan Ghazwahin itu sedang perang dengan India. Jadi logikanya sederhana saja. Yang kira-kira memang di hadis tidak disebutkan nama Pakistan kan. Tapi kalau ketika kita melihat geopolitik sekarang, peta politik kan memang Pakistan yang selalu berseteru. Jadi di situ menunjukkan umat Islam, umatku kan akan memerangi India. Jadi memang bergabung dalam sebuah negara. Jadi mubasyirat yang diterima oleh yang kita gadang-gadang sebagai pemimpin dunia itu sangat mendekati kebenaran. Berarti dari situ munculnya. Karena begini, kalau kita lihat nih, hadis Ghazwah itu setelah bayat memang urutannya seperti tadi yang saya sampaikan ya. Baru kemudian Ghazwah. Berarti ini sesuai dengan mubasyirat yang diterima. Yang berikutnya, India dekat dengan Amerika, Israel, Perancis, ya, Inggris. Dekat India. Karena apa? Hampir semua belanja militer dari Barat. Mirip-mirip kita, tapi kita sekarang udah mulai berimbang ya. Kita sudah mulai berimbang. Dari Italia kita beli persenjataan perang. Dari Prancis kita beli juga. Dari Rusia kita beli juga. Dari Cina sedang nego lagi. Jadi Indonesia sudah mulai nih keseimbangan perlengkapan senjata ya. Tapi India majority dari Barat. Bahkan belanja militernya tuh ketiga terbesar loh India itu. Karena memang negara besar kan, penduduknya juga kalau tidak salah ketiga terbesar dunia ya, India. Pakistan punya bargaining yang kuat, punya nuklir, dan kelihatannya hanya satu-satunya negara Islam. Di India kan, di Iran kan batal terus, diserang kemarin kan, pengayakan nuklirnya. Jadi sudah lagi belum berhasil total. Yang hanya memiliki senjata nuklir itu sepertinya hanya Pakistan. Dari lihat kasat mata ya, dari para analis dan sebagainya. Tapi walau alam di balik ini mungkin ada yang diam-diam dan sebagainya. Sampai hari ini, barangkali begitu. Tapi yang jelas hanya Pakistan. Sehingga berarti betul umat Islam itu kumpulnya di mana pada saat berhadapan di Ghazwah ini. Pasti kan kumpul di sebuah negara. Pakai logika itu. Ini kalau ustaz-ustaz zaman pakai logika gini, pasti mereka susah ngomongnya. Tidak bisa ngomong. Oke, Ghazwahin, kan jelas hadisnya umat Islam membantu perang dengan India, umatku kan. Di mana kumpulnya? Silahkan. Berarti kan di Pakistan.
Dan itu setelah terjadi dari urutan hadis kelihatan setelah terjadi pembaiyatan. Berarti siapa yang mimpin? Nah begitu. Jadi seharusnya logikanya masuk ke situ, ya. Konteksnya di dalam konteks ini apa? Dampak dan sebagainya ya yang terjadi. Pasukan Islam jelas kita simpulkan akan membantu Pakistan sepertinya begitu ya. So, apalagi jelas ini ada mubasyiratnya ternyata bahwa memang umat Islam akan gabung ke Pakistan menghadapi dia yang bersekutu dengan koalisi Barat. Itu konteksnya nanti ya dari hadis-hadis tadi, analisa tadi. Inilah Ghazwain, bagian dari Futuhat pemimpin umat Islam ke timur. Jadi nanti pengambil alihan. Futuhat itu kan pengambil alihan atau menduduki atau penaklukan seperti di zaman para sahabat dulu kan. Di zaman Nabi kan belum ada penaklukan. Penaklukan itu kan penyebar ke belahan dunia itu kan setelah para sahabat, zaman para sahabat ya, penaklukan berbagai negara lain. Nah, rekan sekalian, alhamdulillah kita dibekali dengan mubasyirat. Saya akan sampaikan beberapa mubasyirat ya. Seorang pemuda Pakistan tahun 2015 bermimpi, saya melihat India dan Pakistan sedang berperang. Pasukan besar berkulit putih sedang membantu India. Tiba-tiba muncul pemimpin berjubah hijau dari arah barat. Dan banyak orang bersamanya membawa bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid. Mereka membantu Pakistan dan Allah beri kemenangan. Saya dengar suara mereka. Itulah tentara Islam dunia. Ini ada mimpi dari orang Pakistan. Yang berikutnya, terakhir, perang melawan pasukan Kalb dan koalisi Arab sesama Islam nanti ini. Seorang laki-laki Quraisy, paman-pamannya dari Bani Kalb, mengutus pasukan penyerang. Pemimpin umat Islam mengalahkan mereka ya. Jadi pemimpin yang dia dipimpin oleh pemimpin Islam mengalahkan mereka. Fakta geopolitik rekan sekalian, Bani Kalb identifikasi oleh sebagian ulama sebagai kabilah. Ini di Suriah, Yordania dan sebagainya. Simbol rejim Arab pro Barat. Tuh, para ulama kalau kita lihat itu pasukan Kalb itu. Koalisi Arab dan sebagainya ya, baik Saudi, Yordania, Mesir saat ini punya kerjasama militer erat dengan Amerika Serikat. Jadi susah ya kita ini mengidentifikasi sekarang karena semuanya ada kerjasama militer yang kuat ini. Di Mesir yaitu pangkalan militer, di Yordania juga begitu, pangkalan militer Amerika banyak ya dan sebagainya. Rekan sekalian, dalam konteks terkini apa ya? Ini artinya koalisi Arab modern memerangi pemimpin umat Islam karena khawatir destabilisasi. Artinya rekan sekalian khawatir dengan runtuhnya kekuasaan mereka. Makanya nanti berat kan pemimpin Islam dunia itu berhadapan dengan umat Islam sendiri. Berhadapan dengan kerajaan-kerajaan yang khawatir dengan kekuasaan. Karena ya sama aja dengan runtuhnya kekuasaannya. Kemudian Allah beri pemimpin umat Islam nanti kemenangan. Futuhat semakin luas. Jadi nanti Jazirah Arab akan dikembalikan menjadi negara-negara yang betul-betul pro-Islam, bukan pro-Barat. Informasi yang sebenarnya yang sesuai, ini mimpi dari orang Yaman tahun 2017 ya. Saya lihat pemimpin Muslim berbayat di Mekah. Banyak tentara Arab dengan bendera modern memeranginya. Tiba-tiba tentara itu kalah dan orang menyesal. Ya. Rekan sekalian, nanti
berikutnya adalah Futuhat ke barat, penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel itu kan logikanya itu apa coba? Jelas di dalam hadis riwayat Muslim, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Fakta geopolitik, Konstantinopel itu sebetulnya kan lebih kepada dinisbahkan ke Istanbul, Turki modern saat ini, sekutu NATO. Jadi sebetulnya yang fakta yang hari ini terlihat itu sekutu NATO. Erdogan tuh cuma omdo. Saya lihat cuma omdo. Perhatikan, cuma omdo. Jangan nyurang, itu aja omdo. Karena dia terbelit dengan perjanjian NATO. Nggak mungkin Turki menyerang Israel. Turki menyerang Barat, perang konfrontatif enggak. Erdogan cuma omdo kalau saya lihat. Mohon maaf, hanya omdo. Galak di sosial media, sikapnya menunjukkan diri. Tapi pada faktanya, fakta ya. Omdo itu maksudnya memang sikap kelihatan. Memang, dia mengutuk dan sebagainya. Seolah-olah berani. Tapi tidak ada satupun tindakan. Saya perhatikan begitu. Belum ada. Mari lihat. Yang ada, dia justru memerangi umat Islam sendiri. Kan dia banyak di sekeliling negaranya kan yang dianggap teroris, memerangi Turki. Dan itu, bahkan Turki masuk ke beberapa wilayah negara Muslim lain ya. Jadi Erdogan omdo bagi kita ya. Karena sesungguhnya sekutu NATO. Secara legal formal, Turki itu sekutu NATO. Makanya saya berpendapat dengan Syekh Imran Hussein dalam hal ini ya. Jadi bukan pahlawan Islam, bukan, no. Bisa jadi perubahan kekuasaan besar di Turki nanti. Jadi ini akan ditaklukkan oleh pemimpin dunia. Kita ya akan menaklukkan. Sebelumnya runtuh dulu lah oleh kekuasaan Barat. Rekan sekalian, konteksnya ini apa? Ini adalah pengambil alihan kekuasaan oleh pemimpin dunia di Eropa Timur. Turki itu kan termasuk Eropa Timur itu. Jadi jelas, saya kira demikian. Kesimpulan akhir, semua berpangkal dari fitnah dan ketidakadilan. Kalau kita lihat semuanya, pemimpin dunia tidak lahir dari sistem resmi, tapi dipaksa umat atas kehendak dan petunjuk Allah. Nah, ini petunjuk Allah ini penting banget. Karena kalau hanya berdasarkan analisa seperti usaha-usaha dari zaman sekarang ini tidak akan pernah ketemu. Sampai tahun gajah pun tidak akan ketemu. Nah, siapa sih pemimpin Islam dunia? Tidak akan pernah. Karena hanya mengandalkan otak. Otak itu terpecah dalam banyak otak-otak lain. Disebut dengan, tapi bukan disebut otak-otak ya. Tapi artinya pendapatnya banyak sih, bingung kita membaca tulisan-tulisan itu. Ini beda, ini beda, ini beda. Ya sudah, maka petunjuk dari langitlah yang akan membimbing kebenaran itu ya. Dunia menolak pemimpin dunia Islam, lalu pasukan Muslim dan Arab memeranginya. Jadi justru terbalik nih, bayangkan. Calon pemimpin dunia malah awalnya diperangi umat Islam sendiri. Ya. Jadi fakta. Allah akan memberi kemenangan terhadap futuhah besar ini, termasuk Ghazwah ini. Jadi penaklukan itu akan dilakukan oleh pemimpin umat Islam dunia. Kemudian yang berikutnya, dunia bergerak ke klimaks akhir zaman. Nah, barulah nanti setelah pemimpin Islam dunia ini berkuasa selama 7 sampai 9 tahun, maka peranglah. Kalimat muncul di dalam hadis setelah berkuasa itu sebetulnya bukan muncul, baru muncul, bukan. Tapi itu perang. Karena setelah 7 tahun berkuasa, Dajjal tidak membiarkan terus berkembang. Sehingga perang terjadi ya.
Itu. Dan kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi penengah terhadap perselisihan dan tujuannya memang ingin membunuh Dajjal. Saya kira demikian rekan sekalian. Walau alam, inilah yang bisa kita sampaikan. Analisa berdasarkan hadis, berdasarkan fakta geopolitik, dan juga yang terpenting lagi mubasyirat yang sudah kita sama-sama baca, dan ternyata insya Allah hampir semua mubasyirat yang ada membenarkan, mengkonfirmasi yang diterima calon pemimpin dunia dalam mubasyiratnya, ditambah dengan mubasyirat umat Islam lain mendekati kebenaran. Insya Allah, dan kita yakin kita akan jadi bagian dari perjuangan itu, walaupun tempatnya di mana. Kita serahkan kepada Allah. Kita sekarang hanya ingin berbuat agar kita bagian dari perjuangan ini semua.